Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita serta rahmat-Nya, rahmat kesehatan, rahmat kebahagiaan. Semoga apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Kemudian sholawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga terang benderang, seperti yang kita rasakan pada sampai hari ini. Ya. Pada semester ini, Ibu berkesempatan untuk mengampu mata kuliah pengantar pendidikan. Jadi nanti pada semester berikutnya, semester 2, kemudian semester 3, adik-adik mahasiswa akan bertemu lagi dengan ilmu-ilmu pendidikan yang berikutnya, seperti perkembangan siswa didik, kemudian profesi keguruan, strategi pengajaran, kemudian belajar dan pembelajaran, nanti akan bertemu di semester berikutnya. Jadi untuk awal-awal Ibu ingin memberikan pengantar sebagai pengantar pendidikan ini. Jadi untuk mengawali pertemuan kita, barangkali tidak ada salahnya ya, Ibu memperkenalkan diri. Jadi ibarat pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi Ibu sendiri, Gusti Ayudari, dikenal dengan Bu Iga. Jadi dalam satu semester ini kita akan berdiskusi, kemudian kita akan menyelesaikan kuis-kuis, kemudian macam-macam. Nanti kita akan melalui WhatsApp, mungkin selain video ini dan lain-lain untuk pembelajaran yang bervariasi. Dalam satu semester ini ada sekitar 8 pokok bahasan yang nanti akan ada sub-subnya setiap pokok bahasan. Jadi ada hakikat manusia dan pengembangannya, kemudian yang kedua adalah pengertian tujuan dan unsur-unsur pendidikan, kemudian landasan pendidikan, yang keempat lingkungan pendidikan, kemudian aliran pendidikan, kemudian pendidikan seumur hidup, kemudian sistem pendidikan nasional. Untuk yang pertama atau pokok bahasan yang pertama, kita akan membicarakan tentang hakikat manusia dan pengembangannya. Sasaran pendidikan adalah manusia. Pendidikan bermaksud membantu manusia untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Jadi hubungan manusia dengan pendidikan adalah berhubungan sangat erat ya. Oleh karena itu adalah sangat strategis jika pembahasan tentang hakikat manusia ditempatkan pada bagian pertama dari seluruh pembahasan tentang pendidikan. Dengan demikian, hakikat manusia menjadi titik tolak untuk pembahasan selanjutnya. Sedangkan hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri atau karakteristik yang secara prinsip membedakan manusia dari hewan. Walaupun manusia dengan hewan memiliki banyak kemiripan, terutama segi biologisnya. Ada 8 wujud sifat hakikat manusia. Yang pertama adalah memiliki kemampuan menyadari diri. Dalam hal ini, manusia itu berbeda dengan makhluk lain. Jadi manusia itu adalah lebih tinggi derajatnya dibanding dengan makhluk lain. Banyak kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh manusia dibanding dengan makhluk lain. Dia memiliki akal dan pikiran.
serta dia mampu untuk bisa mengatasi segala kesulitan-kesulitan karena dia memiliki akal maupun pikiran. Memiliki kemampuan bereksistensi merupakan wujud yang kedua. Jadi tadi Ibu kaitkan dengan yang pertama adalah manusia berbeda dengan makhluk lain. Dia memiliki batasan-batasan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Bereksistensi berarti dia mampu mengeksplor ya. Karena dia memiliki akal dan pikiran yang sempurna, tentu dia bisa mengeksplor dirinya, mengembangkan dirinya, mengembangkan kemampuannya. Jadi misalnya saja dia ahli di bidang ekonomi, maka dia akan menjadi pakar ekonomi. Kemudian dia di bidang pendidikan misalnya, dia menjadi pakar pendidikan. Jadi apa yang melekat pada dirinya, dia memiliki kemampuan untuk bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang dia miliki. Jadi memang luar biasa ya kedudukan manusia dibanding dengan makhluk lain. Kemudian wujud sifat yang ketiga adalah memiliki kata hati. Kata hati adalah panggilan hati nurani, panggilan jiwa yang menyatu dalam hati dan pikiran kita. Keteguhan hati artinya tidak bisa dengan mudah untuk diombang-ambingkan. Jadi dia memiliki kekuatan dalam memutuskan sesuatu. Jadi kalau dia memutuskan sesuatu itu, dia tidak mudah untuk berubah oleh apapun, baik lingkungannya maupun oleh orang lain. Kemudian memiliki moral. Jadi dari wujud yang pertama, kedua, dan ketiga sampai yang keempat itu saling berhubungan ya. Jadi kita bicara dengan kaitannya dengan moral, itu berarti adalah benar atau tidaknya ya, kaitannya dengan sikap kita terhadap diri kita, lingkungan kita, maupun orang-orang yang di sekitar kita. Jadi moral itu baik buruknya sikap kita, bicara kita, tingkah laku kita, pokoknya segala aktivitas kita yang berhubungan dengan moral. Apakah moral kita termasuk baik atau buruk? Apa kita akan disenangi atau tidak disenangi orang lain? Tentu jika moral kita baik, pasti orang lain juga akan senang terhadap kita. Tapi jika kebalikannya, jika moral kita buruk, orang tidak akan berani mendekati kita maupun berteman dengan kita. Baik, wujud yang kelima adalah memiliki rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu adalah bentuk dari konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Jadi kita berani bertindak, berarti kita harus berani mengambil resikonya, konsekuensinya. Jadi ketika kita memutuskan sesuatu, harus kita berpikir dulu. Atau misalnya kita bertindak terhadap sesuatu, memutuskan apa yang akan kita lakukan, harus kita berpikir lebih dahulu. Karena apapun yang kita ambil menjadi sebagai keputusan kita, akan menjadi konsekuensi, dan kita pikul tanggung jawabnya. Saya menjadi seorang pelajar. Jadi konsekuensinya saya harus belajar dengan giat dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru saya. Dan bentuk-bentuk tanggung jawab itu macam-macam ya. Tanggung jawab kepada Allah sebagai karena kita muslim, tanggung jawab kita sebagai anak karena kita memiliki orang tua, tanggung jawab kita sebagai pelajar karena kita memang seorang mahasiswa. Belum lagi kita harus mempertahankan negara ini dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian wujud yang keenam adalah memiliki rasa kebebasan. Bebas bukan berarti kita bertindak semau-mau kita, melampaui batas. Tidak ya. Jadi bebas di sini adalah masih berada di jalan yang memang baik ya. Jadi memang dinyatakan baik secara umum ya. Jadi
secara penilaian orang kebanyakan. Jadi bebas bukan berarti kita bertindak semau kita, berbicara semau kita, kemudian saya masa bodoh lah orang lain, yang penting saya sendiri. Tidak demikian. Jadi bebas dalam artian seperti yang di Ibu ulas tadi yang nomor 2, jadi ada eksistensi di situ. Jadi bebas dalam hal ini kita mengembangkan apa potensi dalam diri kita. Jadi itu bebas ya. Jadi bebas kita melakukan berpendapat, bebas kita membuat strategi belajar buat kita sendiri yang membuat kita nyaman lah itu. Selama tidak mengganggu orang lain, tidak menyalahi norma-norma baik secara norma agama maupun yang berlaku di masyarakat. Kemudian wujud yang ketujuh, memiliki hak dan kewajiban. Jadi kalau kita bicara hak dan kewajiban, Ibu rasa ini adalah istilah yang umum ya, yang sering adik-adik mahasiswa atau ananda-ananda semua sering mendengar istilah-istilah ini. Di mana hak itu adalah sesuatu yang pantas kita miliki, pantas kita dapatkan. Kemudian kalau kewajiban adalah sesuatu yang wajib kita kerjakan, jadi yang harus kita kerjakan. Jadi mana yang lebih dahulu, kewajiban atau kan hak? Jadi pada hakikatnya selalu kita harus mengutamakan atau mendahulukan kewajiban terlebih dahulu, baru kemudian kita meminta hak. Jadi bukan sebaliknya ya, minta hak dulu baru kewajiban. Baik, yang ke-8 adalah wujud, yang terakhir adalah wujud kita untuk memahami hakikat kebahagiaan. Bahagia adalah sebuah rasa ya, sebuah rasa senang, rasa luapan emosi yang mengandung rasa senang. Jadi bahagia itu bukan hanya tertawa, tersenyum, atau melompat-lompat. Ekspresi kita juga bisa dengan menangis karena kita bahagia. Bahagia karena kita menangis, karena kita terharu, bukan berarti kita sedih ya. Terharu karena kita merasa bahagia. Jadi kebahagiaan itu relatif ya, bukan hanya kita dikasih uang, tapi juga berasa kita bahagia karena yang ada dalam yang bernilai dalam diri kita sendiri, hati kita. Hati kita senang kan tidak harus dengan uang kan, bisa dengan pujian misalnya, kemudian dengan isyarat barangkali dan lain sebagainya. Jadi bahagia itu kebahagiaan seseorang itu memang pantas untuk dimiliki ya oleh semua orang, punya hak untuk bahagia. Jadi kebahagiaan itu pun akan kita dapatkan melalui proses-proses tentunya. Sebagai seorang pelajar yang akan diwisuda, tentunya saat dia sebelum dia melakukan atau dia diwisuda, tentu dia harus melalui proses-proses yang tidak pendek ya, tidak mudah ya. Pasti dia akan melalui proses-proses perjuangan yang akan mencapai puncak kebahagiaan tersebut. Dari semester 1, kemudian semester 2, semester 3, dan ada step-stepnya. Jadi orang itu tidak langsung mencapai kebahagiaan begitu-begitu saja. Kebahagiaan itu butuh perjuangan. Jadi kebahagiaan yang dicapai itu orang mendapatkan pujian, orang mendapatkan piala, penghargaan, sertifikat, dan sebagainya. Tentu ada proses yang harus dilalui. Itu barangkali untuk hakikat kebahagiaan. Bagian berikutnya adalah ciri-ciri manusia sebagai makhluk hidup. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk hidup yang pertama adalah organ tubuhnya kompleks dan sangat khusus, terutama otaknya. Jadi organ kita ini, jadi dia merupakan satu kesatuan ya. Jadi dari kepala, kemudian sampai ke kemudian mata, kemudian kepala kita sendiri adalah banyak sekali komponen-komponennya ya, dari mata, hidung, mulut, telinga ya, rambut, kemudian tangan kita, kemudian kaki kita, kemudian kan dia akan ada
perintah ya dari otak, kemudian akan disertai oleh gerakan-gerakan tangan maupun kaki kita. Jadi kerja otak itu dipengaruhi oleh pikirannya, kemudian akan diteruskan ke bagian organ-organ yang lain. Kemudian mengadakan metabolisme. Jadi metabolisme ini adalah seperti siklus ya, siklus. Jadi kita merasakan kenyang, merasakan haus, kemudian kita merasakan lapar ya, kemudian itu akan merupakan suatu siklus yang akan berputar ya menjadi sebagai untuk bisa menopang apa yang menjadi kebutuhan kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah memberikan tanggapan terhadap rangsangan dari dalam dan dari luar. Jadi ada stimulus, jadi ada rangsangan, ya. Rangsangan dari dalam maupun dari luar. Misalnya saja saat ada orang lain, kita dengar suaranya, kemudian itulah bagian dari rangsangan ya, rangsangan respon. Nah, ya, istilahnya ada aksi dan reaksi. Jadi ketika ada stimulus, badan kita pun akan melakukan reaksi terhadap stimulus tersebut. Contoh, misalnya saja kita mendengar suara ayam berkokok misalnya, pasti kita akan mencari di mana sumber suara ayam itu. Kemudian misalnya saja kita mendengar suara sirine misalnya, dari mana sumber sirine itu. Jadi kemudian ada guru kita memanggil kita sehal yang sederhana saja misalnya. Guru memanggil kita, kemudian pasti kita akan menengok ke belakang dan lain sebagainya. Itu bentuk-bentuk rangsangan ya. Jadi ada tanggapan, ada aksi dan reaksi. Jadi ada stimulus yang akan merespon hal-hal yang memang yang sifatnya rangsangan dari luar maupun dari dalam. Kemudian memiliki potensi untuk berkembang biak. Tentu makhluk hidup juga punya ibu, punya anak, punya ayah ya. Jadi tidak mungkin dia berdiri sendiri. Jadi ketika anaknya sudah besar, dia juga butuh untuk berkeluarga, memiliki anak dan sebagainya. Jadi itulah berkembang biak. Itulah arti dari berkembang biak. Jadi bukan berkembang saja, tapi tidak memiliki generasi-generasi berikutnya. Jadi itulah hakikat dari ciri-ciri dari manusia sebagai makhluk hidup yang dalam hal ini adalah kemampuan untuk berkembang biak. Jadi dia mampu untuk istilahnya untuk menggenerasikan dirinya. Jadi dari satu menjadi dua, dua menjadi tiga, tiga menjadi empat. Kemudian ciri yang kelima adalah tumbuh dan bergerak. Jadi seperti ibarat tanaman lah ya, manusia juga sama seperti itu. Dia dilahirkan, kemudian dia diberikan makanan, kemudian dipelihara, kemudian diberikan kasih sayang, kemudian dia berkembang, akhirnya yang tadinya tidak bisa jalan, kemudian akhirnya berjalan, kemudian punya gizi yang lengkap, akhirnya bertahap akan bisa berjalan, kemudian berlari, habis itu bisa seperti layaknya orang dewasa. Jadi itu tumbuh dan bergerak. Jadi itu ciri-ciri makhluk hidup yang kelima. Kemudian yang keenam adalah berinteraksi dengan lingkungan. Jadi sebagai makhluk sosial tentunya manusia tidak hidup sendiri. Jadi manusia perlu orang lain di sekitarnya. Karena manusia itu butuh orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi tidak mungkin hidup sendiri. Jadi saat kita kekurangan makanan, pasti kita butuh tukang sayur. Saat kita butuh air, kita perlu mencari sesuatu untuk kita minum. Bayangkan kalau semua kebutuhan kita harus mengadakannya sendiri. Nah, jadi kita punya keterbatasan. Jadi kita butuh orang lain. Jadinya karena tidak semua keahlian itu kita miliki. Jadi kita butuh orang lain.
Bisa contohnya saja kita bangun rumah. Bangun rumah itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Kita butuh misalnya saja seperti arsiteknya mungkin di situ, kemudian tukang catnya barangkali di situ, tukang batunya barangkali di situ. Jadi untuk menjadikan rumah itu sendiri butuh waktu yang tidak sebentar. Jadi butuh waktu yang lama. Kalau kita bangun asal-asalan, pasti rumahnya juga akan cepat roboh ya. Jadi butuh orang-orang yang kompeten di bidangnya. Jadi kita tidak bisa memaksa diri untuk bisa membangun sebuah rumah dengan kemampuan kita. Pasti kita membutuhkan orang lain. Baik, berikutnya adalah poin ketujuh. Bila masanya datang, akan mati. Jadi manusia pada saatnya juga akan berpulang pada Sang Khalik, ya. Akan berpulang pada yang menciptakannya. Jadi saat dia tidak selamanya kita sehat, ya, pasti akan kita mengalami sakit. Baik kita muda, masih usia muda maupun tidak melihat usia, ya. Kalau sudah ajal menjemput dalam Islam, kita sudah memahami itu dan kita percaya itu bahwa suatu saat Allah kalau sudah berkehendak kita untuk dipanggil oleh Sang Khalik, maka kita pun tidak tahu kapan, di mana. Itu kita tidak tahu kapan nyawa kita akan dicabut. Dan semuanya akan mati pada saatnya, ya. Tanaman, hewan, manusia, sama. Jadi semua makhluk hidup jika waktunya sudah punah atau meninggal dan sebagainya, ada saatnya dia akan, tidak selamanya dia akan kekal, ya. Pasti suatu saat dia akan mengalami kematian.